Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Dimas Fajar, dan rekan saya, Sapulung Nugraha. Inilah berita seputar pendidikan selengkapnya. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa lebih dari 1.400 sekolah menerapkan sistem kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Dalam kurikulum Merdeka, siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang diminati dan tidak lagi dikelompokkan dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kurikulum Merdeka diterapkan pada sekolah jenjang SMA dan SMK, salah satunya SMA N1 Ciasem, Subang, Jawa Barat. Penerapannya dimulai dari kelas 10 dan kelas 11, sedangkan untuk siswa-siswi kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Dalam kurikulum Merdeka, guru diwajibkan memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat belajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah pemijakan pengembangan yang menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Guru juga diharuskan bisa membuat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait dengan konten mata pelajaran. Selain itu, dengan adanya kurikulum Merdeka, para peserta didik semakin berkualitas. Untuk mengetahui pendapat siswa-siswi dan guru di SMA 1 Ciasem mengenai adanya kurikulum Merdeka, telah ada saudara Arwan saya Nugraha untuk menanyakan pendapat adanya kurikulum Merdeka. Silakan untuk saudara Arwan. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Arwan saya Nugraha, sudah ada di SMA 1 Ciasem, dan di samping kanan saya sudah ada salah satu ibu guru yang akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka. Nah, di sini dengan ibu siapa? Ibu Rina Linawati. Di sini saya ingin bertanya ibu, apa pendapat ibu saat mengajar kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu sebetulnya kan bukan kurikulum yang baru ya, tapi merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, pada saat mengajar di kurikulum Merdeka, itu guru harus lebih mengutamakan karakteristik siswa dan harus berpihak pada siswa. Nah, berpihak pada siswa di sini maksudnya guru itu harus memfasilitasi karakteristik siswa. Misalnya siswa itu gaya belajarnya itu kinestetik, suka jalan-jalan misalnya ya, atau misalnya anak itu sukanya mendengarkan musik, atau misalnya melihat, menggambar dan sebagainya. Nah, seorang guru harus bisa memfasilitasi sehingga siswa itu bisa belajar dengan karakteristik tersebut. Dan kedua, apakah ada kendala saat mengajar di kurikulum Merdeka, Ibu? Kalau kendala, keluhan itu pasti ada ya, karena di kurikulum Merdeka ini kan harus guru itu betul-betul memfasilitasi siswa dan siswa yang harus mandiri sebetulnya. Nah, keluhan yang pertama atau kendala yang pertama di sini, guru itu agak kesulitan untuk mengkondisikan siswa, mengelompokkan siswa. Kadang siswanya sendiri tidak mau untuk dikelompok-kelompokkan gitu kan ya. Misalnya kamu kelompoknya dengan yang kinestetik atau misalnya dengan yang gaya belajarnya visual, audiovisual. Kadang anak itu menolak, pengen disamaratakan. Ini ada kesulitannya di sana. Kemudian yang kedua, siswanya sendiri belum siap untuk dibawa belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Ya, misalnya anak itu agak kesulitan, misalnya pada saat pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat produk. Kadang anak sendiri kan ada yang bisa IT, ada yang tidak. Nah, itu jadi kesulitannya di sana ya. Kemudian kesulitan bagi guru sendiri di sini, guru harus lebih punya persiapan sebelum mengajar ya, karena di sini dituntut pembelajaran yang kreatif, inovatif. Jadi otomatis guru kan sebelum mengajar harus membuat metode mengajar yang lebih variatif. Sedangkan
kendalanya di sini guru itu memiliki waktu yang sempit untuk membuat, misalnya membuat model ajar, membuat olahraga dan sebagainya. Ya, jadi memang mungkin sambil berjalan saja gitu ya, mudah-mudahan kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi. Baiklah, terima kasih Ibu. Bagi pemirsa, saya Arwan Cayanugra, saya sudah berada di SMA N1 Ciasem dan di samping kanan saya sudah ada siswa-siswi yang akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka. Dan di samping kanan saya bernama Saya Adil Saron. dan di sebelah kiri saya. Muazzaroh. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum Merdeka? Pendapat saya, kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 1 Ciasem yaitu sangat bagus karena menuntut untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciasem untuk disiplin, kemudian memiliki sikap gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, baik, terima kasih. Dan pertanyaan kedua, apakah kamu merasa senang dengan adanya kurikulum Merdeka? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Iya, saya merasa senang karena di situ kita dapat belajar dan bersenang-senang seperti membuat hal-hal yang dari misalkan membuat kreativitas kerajinan seperti itu, dan juga ada yang tentang makan-makan juga kemarin, dan itu seru. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih. Terima kasih, baiklah. Saya kembalikan ke studio kepada rekan saya Dimas dan Sapulung. Saya Arwan Cayanugraha melaporkan dari SMA N1 Ciasem. Dalam informasi yang didapat bahwa kurikulum Merdeka sangat membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas. Informasi tadi telah menutup jumpa kita kali ini. Saya Dimas Fajar dan rekan saya Sapulung Nugraha, kami pamit undur diri.